Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali ya untuk update dari pergerakan XAUUSD. Ya, jadi untuk video ini saya akan update kembali untuk pergerakan harganya, terutama untuk hari Senin nanti. Oke, untuk hari Senin minggu depan kita perhatikan ya, penutupan hari Jumat kemarin. Ya, harga itu berhasil break dari area segitiganya dia atau berhasil break dari area downtrendnya dia. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ya pada time frame 1 jam, XAUUSD itu berhasil break dari area downtrendnya dia ya. Nih garis yang hitam ini, kalau kita perhatikan memang dari tanggal 20 Mei ya dari tanggal 19 Mei harga itu cenderung bergerak di range area paling tingginya itu di 1848, lalu terendahnya itu ada di level harga 1832. Ini adalah area terendahnya dia dalam pergerakan harga selama dari tanggal 19 sampai tanggal 21 Mei kemarin. Tanggal 20 Mei kemarin ya. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan ya, harga itu berhasil break dari area POC-nya dia. Jadi ini adalah POC level dia di 1842.7. Yang karena harga itu berhasil break dari area POC dia 1842.7, maka harga itu cenderung bergerak naik. Dan saat ini tutup di harga 1846.6. Nah, kalau area ini tembus sama dia, karena kalau kita perhatikan selama dia break dari area ini ya, selama dia break turun dari area 1846.6, dia itu cenderung melakukan retest kembali beberapa kali di sini. Jadi kalau misalkan ini ditembus sama dia, maka next target dia itu akan menguji kembali area ini. Ini adalah area supply-nya dia di 1848 sampai 1850. Nah, kalau 1850 ini ditembus sama dia, maka next untuk zone atau resisten terdekat itu ada di 1853, kemudian di 1858 sampai 1860. Ya, tertingginya di sini. Ini adalah area supply tertingginya dia nih. 1860. Jadi yang perlu kita perhatikan minggu depan adalah jika harga break dari 1850 ya, ini adalah area cukup penting untuk diperhatikan. Saya kasih tanda mata. Oke, jadi kalau misalkan harga itu break dari area 1850, maka harga itu akan naik ya ke 1853 sampai 1858 sampai 1860. Nah, untuk area ini ya, ini adalah area yang cukup bagus untuk melakukan sell zone. Ya, 1858 1860 itu area cukup bagus. Ya, selama harga itu ada konfirmasi untuk sell atau rejection di area sini untuk short sell ya. Nah, nanti dia itu kalau misalkan belum bisa menembus area ini, maka dia itu akan retrace. Ya, kemungkinan besar itu akan kembali ke 1853. Kenapa di 1853? Karena kalau kita perhatikan 1853 seperti pada video yang kemarin saya pernah jelaskan ya. 1853 itu adalah area yang terjadi beberapa kali multiple rejection. Nah, ketika harga break dari area ini, dia itu langsung naik ke 1858 atau 1860 ya. Di sini ada area supply-nya dia. Nah, ketika harga sudah menyentuh area sini dan tidak break, maka harga itu langsung kembali ke bawah kembali. Dan melakukan retest di 1853 kembali. Maka hal ini juga sama ya, jika memang dia nge-break dari area 1860 ini kembali, maka dia akan melakukan retest kembali ke 1853 dan terendahnya itu di 1850. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini emang candle-nya itu lebih cenderung untuk melakukan kenaikan. Terutama kalau kita perhatikan pada daily candle-nya. Ya. Untuk daily candle ini kita lihat ya, dia itu masih belum mencapai target di area 1854
sampai 1858. Nah, kita lihat di sini itu ada bullish candle. Nah, di sini adanya perlawanan dari buyer semua nih si candlenya nih. Lalu kalau kita perhatikan dari volume, ya untuk volume ini masih cukup kuat untuk melakukan kenaikan kembali untuk di minggu depan. Secara kalau kita lihat ya, ini height yang sebelumnya nih. Ini kan ada height yang sebelumnya di sini ya, 1835 itu udah di break di candle daily yang ini. Maka eh, pada hari Jumat kemarin yaitu sempat diretas kembali ke 1853 ya, dengan terendahnya itu 1832. Tapi gagal, ya seller itu gagal mempertahankan posisinya sehingga buyer masih terus masuk dengan membentuk pola pin bar di sini. Ini pin bar candle. Jadi emang kenaikan itu masih cukup kuat. Secara volume juga masih oke untuk melakukan kenaikan. Jadi target minggu depan itu untuk target dekatnya itu ada di 1858 sampai 1860. Nanti kalau misalkan ada data COT lagi akan saya update kembali di channel Telegram Jurnal Trading ID. Ya nanti berdasarkan data COT itu akan kita lihat ya pergerakan XAUUSD itu mau kemana. Lebih cenderungnya itu naik atau turun. Karena memang COT data itu cukup berpengaruh ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai XAUUSD untuk minggu depan. Dan kalau misalkan kita lihat ya, kalau dia nggak bisa tembus area yang saat ini, ya kalau dia nggak bisa tembus area 1846 ini atau nggak bisa menembus area 1850, maka dia langsung reversal di area sini dan bisa melakukan retest kembali ke 1836. Ya terendahnya itu ada di sini. Kalau dia mau turun ya, kalau dia nggak break dari sini atau dia nggak break dari area ini, kalau dia mau turun itu ya terendahnya itu ada di sini. 1830 sampai 1826. Ya di sini ya, area supply-nya dia. Area demand-nya dia. Atau kalau mau kita perbaruin area ini, itu ada di level harga 1830 sampai 1826.5 ya di sini. Nah, ini adalah area demand-nya dia. Nanti kalau misalkan dia belum bisa menembus kedua area ini nih, ya, dia itu bisa cenderung untuk melakukan penurunan kembali ke sini. Ke 1827 sampai dengan 1830. Tapi kalau dia break dari 1860 ini, maka berarti sentimen dari si XAUUSD ini itu akan terus bullish ya. Kira-kira dia akan bullish sampai 1865 ini. Ini adalah next resistance dia jika dia break dari 1860 besok. Jadi itu adalah dua skenario yang akan saya gunakan di XAUUSD ya pada minggu depan. Jika memang ada yang salah atau misalkan menurut kalian ada yang kurang dari penjelasan saya, silakan kalian tambahkan di kolom komentar ya. Dan nanti untuk lebih lengkapnya atau untuk harga lebih update-nya akan saya update di channel Telegram Jurnal Trading ID. Ya, sekian dulu video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.